warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meli Amalia. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum. Jadi kurikulum yang akan digunakan pada pembelajaran di SMK Bina Warga 1 ini masih menggunakan kurikulum 13, di mana kurikulum ini sepakat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajarannya serta cara yang digunakannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, muatan kurikulum SMK Bina Warga 1 Bogor sendiri meliputi diantaranya ada kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran peserta alokasi waktunya sendiri itu untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, yang mana di dalamnya terdiri dari kelompok wajib dan ada juga teori kejuruan ya. Kalau di SMK ada kelompok wajib dan kejuruan, di mana kelompok wajibnya terdiri dari kelompok wajib A yang meliputi pendidikan agama dan budi pekerti atau biasa kita kenalnya dengan mata pelajaran agama gitu. Terus yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Sementara untuk kelompok B itu diantaranya ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, ada mata pelajaran kewirausahaan, selanjutnya juga ada pelajaran seni budaya dan pelajaran-pelajaran lainnya, dan yang selanjutnya ada kejuruan itu meliputi diantaranya disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing, dan yang terakhir di Bina Warga sendiri kita memiliki mata pelajaran muatan lokal. Nah, muloknya sendiri di SMK Bina Warga ada dua, yaitu diantaranya adalah bahasa daerah yang disesuaikan tentunya karena kita di Jawa Barat, jadi menggunakan bahasa Sunda, dan yang kedua itu adalah mata pelajaran lab bahasa Inggris yang sebetulnya fungsinya adalah untuk supaya siswa lebih aktif untuk berbicara dan tentunya terampil dalam hal mendengar atau listening dan tentunya writing ya, atau menulis dalam berbahasa Inggris. Nah, adapun aspek yang akan mencakupi penilaian di kurikulum ini diantaranya pertama ada aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini adalah aspek yang ada di dalam setiap mata pelajaran untuk menambah wawasan siswa dalam satu bidang tertentu, yang di dalamnya ini memiliki bobot yaitu pengetahuan sebesar 80% dan karakternya 20%. Tapi karena kita ini sistemnya SMK, jadi lebih ke ada teori dan ada prakteknya ya, untuk khusus mata pelajaran kejuruannya. Kurikulum 2013 sendiri memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini sendiri gitu ya. Lalu yang kedua ada aspek yang dinilai adalah aspek keterampilan, di mana aspek keterampilan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat melatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan
keterampilan, di mana di sini bisa bentuknya dalam hal pengerjaan soal, pembuatan proyek misalnya, atau membuat teks, dan melakukan keterampilan lain dalam menjawab soal lisan. Atau mungkin kalau dalam seni budaya bisa juga misalnya praktek menari, atau misalnya juga berteater dan lain-lain. Nah, selain itu juga dalam penilaian itu ada aspek penilaian berupa aspek karakter yang dinilai, yaitu terdiri dari sikap dan perilaku. Di mana di sini aspek penilaian ini untuk sikap aspek yang terjadi selama proses pembelajaran. Oke, karena baik misalnya untuk saat ini kita daring, apa sih yang dinilai dari aspek sikap dan perilakunya? Tentunya bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan gurunya masing-masing. Misalnya tata bahasa yang digunakannya apakah sudah sesuai atau memang masih jauh dari standar yang diharapkan. Terus aspek penilaian ini juga dinilai dalam bentuk jurnal harian, biasanya dilihat dari hari-harinya, atau juga lewat teman sejawat. Nah, lewat teman sejawat ini bisa juga misalnya penilaian antar teman, atau dinilai dilihat dari pola komunikasinya di dalam grup WhatsApp misalnya, ataupun bisa berupa penilaian sikap ini melalui lembaran nilai yang diambil oleh siswanya masing-masing. Jadi kalian diwajibkan misalnya mengisi angket dan lain-lain. Nah, itu tadi aspek-aspek yang ada dalam kurikulum 2013. Lalu bagaimana sistem pembelajaran di SMK Bina Warga 1 sendiri, terlebih di dalam situasi seperti sekarang, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Kita melaksanakan pembelajaran dengan cara daring. Nah, mungkin ini juga bukan hal yang asing tentunya bagi kita, karena kita sudah melewati ini dalam rentang kurang lebih 1,5 tahun, mungkin dengan sekarang 2 tahun kita melaksanakan yang namanya sekolah daring. Tentunya di satu sisi baik guru maupun siswa ini kita sudah mengalami kejenuhan yang luar biasa, tapi ini kita tidak punya pilihan lain selain tetap melaksanakan program ini, karena memang hanya melalui cara inilah kita masih bisa melaksanakan program kegiatan belajar mengajar ini. Nah, diantaranya apa sih konsep belajar daring yang ada di bagaimana konsep belajar daring yang ada di SMK Bina Warga 1 Bogor? Diantaranya bagi semua siswa itu wajib memiliki akun Gmail. Kenapa? Karena biasanya untuk bisa gabung ke dalam kelas itu kalian harus masing-masing memiliki akunnya sendiri. Selain perangkat handphone yang harus kalian miliki, juga kalian minimal handphone kalian itu bisa mengakses Google Class. Jadi kalian pertama silahkan install terlebih dahulu Classroom-nya di handphone masing-masing. Kemudian kalian nanti akan mendapatkan kode dari kurikulum berdasarkan kelasnya masing-masing gitu ya, untuk mendapatkan kelasnya masing-masing. Kemudian kalian bisa gabung masuk di dalam Classroom, dan sistem belajar mengajarnya sendiri itu dilaksanakan melalui Classroom juga. Jadi guru memberikan materi, guru memberikan juga latihan untuk melaksanakan penilaian itu melalui Google Classroom. Jadi kalian bisa full akses di dalamnya. Bagaimana dengan waktu pelaksanaannya? Tentunya waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi ini saya tidak mencontohkan, hanya tidak menutup kemungkinan misalnya ketika kalian ternyata di pagi hari kuotanya habis, kemudian orang tuanya baru sanggup membelikan kuotanya di malam hari, itu bagaimana? Itu masih bisa kalian laksanakan pembelajaran pada hari itu, walaupun misalnya kalian harus mengerjakan tugas atau mengikuti materinya itu di malam hari. Karena
tidak semua guru menggunakan sistem belajar dengan cara langsung, tapi ada juga sebagian guru yang menggunakan sistem belajar langsung, misalnya dengan melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, itu pengecualian, itu memang wajib kalian hadir 100% di jam yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Nah, kemudian bagaimana sistem penilaian dan sistem absen? Sistem absen juga nanti siswa akan diberikan link absen harian yang harus wajib memang diisi, bahkan di setiap pelajarannya itu wajib diisi absen untuk menandakan bahwa kalian itu hadir di kelas. Yang selanjutnya, bagaimana guru menilai? Guru menilai biasanya sistem penilaiannya dilakukan melalui Google Form. Jadi guru memberikan tugas-tugas itu melalui Google Form yang akan kalian dengan mudah mengaksesnya dan mengisi kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu, yang namanya handphone itu bisa dibawa kapan saja, kemana saja pula, kan? Dan kalian boleh misalnya mau ngerjainnya, Bu, di rumah saya nggak ada sinyal, saya mau bawa ke bukit, itu silahkan kalian bawa ke bukit. Artinya tidak terbatas ruang dan waktu, itu kalian masih tetap bisa mengerjakan. Dan guru itu lebih praktis untuk bisa melihat penilaian itu secara langsung dari apa yang sudah kalian kerjakan. Tapi ada tapinya juga, terkadang memang banyak siswa yang lalai untuk kemudian mereka tidak mengikuti pembelajaran secara 100%, dan akhirnya ini tentunya yang akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Di antaranya apa? Kalian tidak memiliki nilai. Nah, ini diharapkan jangan sampai terjadi sedemikian, karena kemudian ini akan juga membuat nilai-nilai kalian ini kurang dari batas yang sudah ditentukan, yaitu batas KKM. Nah, kalau sudah demikian, tentunya kalian sendiri yang akan rugi, karena nanti sudah mendekati penilaian akhir, seperti misalnya penilaian PAS atau penilaian akhir tahun, kalian tidak bisa mendapatkan nilai secara maksimal batas KKM, dan artinya kalian harus mengulang atau melakukan remedial. Tentunya ini sangat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi kalian tentunya yang memang harusnya mendapatkan penilaian, dan tentunya bagi guru karena banyak waktu yang terbuang untuk melaksanakan remedial. Nah, selain tadi melalui Google Form, penilaian juga bisa dilaksanakan dengan cara misalnya kalian juga mengirimkan pekerjaan kalian yang dikerjakan di rumah, misalnya melalui buku atau biasanya di kertas folio. Lalu nanti kalian tinggal foto, upload, dan kirimkan. Nanti gurunya yang akan menilai di Google Classroom. Artinya, walaupun kita tidak ada tatap muka melalui proses daring, proses kegiatan belajar mengajar ini masih bisa berjalan. Seandainya memang kalian serius mengikuti pembelajaran ini, dan tentunya guru akan standby setiap hari sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan penilaian untuk raport? Ini di SMK Bina Warga sendiri, penilaian untuk raport itu terbagi menjadi 4 penilaian, diantaranya dengan melaksanakan PTS di semester 1 dan semester 2. Biasanya 3 bulan pertama itu nanti kalian akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester, dan nanti di semester 1 akan kalian laksanakan penilaian PAS atau penilaian akhir semester, lalu nanti PTS lagi, dan kemudian nanti untuk kenaikan kelas kalian akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, karena kita basicnya adalah SMK, pasti kalian akan bertanya-tanya bagaimana dengan sistem kejuruan, karena kejuruan itu memang mengharuskan kita praktek langsung. Nah, kalau yang sudah itu, jika situasi sudah memungkinkan untuk tatap muka, nanti kalian akan di rolling dalam satu kelas ke dalam beberapa kelompok,
biasanya satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang, untuk kemudian kalian misalnya melaksanakan tatap muka dan kalian melaksanakan proses belajar secara praktek langsung dengan guru kejuruannya. Nah, itu adalah alternatif yang bisa kita laksanakan dalam proses daring yang alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun ini. Kita semua tentunya berharap program daring ini akan segera berakhir dan kemudian kita kembali ke sistem tatap muka. Tentunya semua orang sudah mendambakan ini. Kita berdoa saja supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita juga tidak menjadi bagian dari kekejaman virus ini, karena seperti yang kita ketahui semakin hari semakin banyak orang yang terkena dan tentunya meninggalkan kita semua. Saya harap tetap jaga kesehatan kalian, tetap minum vitamin tentunya, dan kita sama-sama bisa melalui ini semua dengan baik. Oke, demikian penjelasan mengenai pengenalan kurikulum dari Warga Satu Bogor. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.